Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dengan studi kasus nomor 7. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Novila Riamnar Saputra dengan NRP 16 2023 024. Lalu yang kedua ada Dianur Anggraini dengan NRP 16 2023 028. Lalu dan yang terakhir ada Radik Alfi Syahfajar dengan NRP 16 2023 039. Oke, baik. Yang pertama kita buat dulu database-nya. Kita coba buat. Oke, setelah sudah dibuat, langsung kita coba use terlebih dahulu untuk menggunakan database tersebut. Oke, ya sudah, coba kita langsung coba create dan insert terlebih dahulu. Kita coba create. Coba kita create. Oke, bisa langsung kita input. Kemudian untuk ini untuk tabel dosen. Oke, kemudian ini untuk datanya. Lalu kemudian untuk tabel modul. Oke, lalu untuk isi dari tabel modul. Oke, lalu di sini untuk kita membuat tabel modul dosen. Lalu isinya ini untuk tabel modul prasyarat. Lalu isinya. Oke, lalu untuk tabel gelar. Oke, lalu sini untuk nilainya. Oke, lalu di sini untuk tabel mahasiswa. Oke, lalu ini untuk insert into mahasiswa untuk nilai dari tabel mahasiswa. Lalu create tabel nilai. Oke, lalu untuk nilai. Oke, setelah itu kenapa di sini ada alter table? Alter table itu berguna di sini itu untuk menambahkan foreign key pada ID nilai di tabel mahasiswa dengan referensi pada tabel nilai pada tabel nilai kolom ID nilai. Mengapa diaplikasikan terakhir? Karena di sini tuh terdapat keterkaitan antara tabel nilai dengan tabel mahasiswa. Jadi setelahnya kita harus mengisi terlebih dahulu lah, supaya foreign key-nya itu harus berjalan, karena dari tabel mahasiswa dengan tabel nilai itu memiliki keterkaitan. Si tabel nilai ini membutuhkan nilai dari membutuhkan ID mahasiswa, sedangkan si nilai juga membutuhkan ID dari mahasiswa. Oke, lanjut. Lalu begitupun juga untuk tabel modul juga. Di sini si tabel modul ini juga membutuhkan modul prasyarat dari ID modul prasyarat dari tabel modul. Oleh karena itu ditambahkan terakhir. Oke, nah setelah itu kita coba show tables. Nah, kita coba select dulu. Oke, ada, kemudian dosen. Oke, setelah dosen gelar. Oke, setelah gelar baru mahasiswa. Oke, setelah itu modul. Oke, setelah itu modul dosen. Oke, lalu kemudian itu modul prasyarat. Oke, setelah modul prasyarat, tinggal sekarang nilai. Yang terakhir nilai. Oke, masing-masing tabel ada nilainya dan bisa. Oke, kita lanjut untuk query update. Untuk query update di sini kita coba terlebih dahulu untuk mengupdate nilai. Untuk mengupdate nilai pada tabel nilai, untuk mengubah nilai akhir
pada mahasiswa dengan ID MH004 menambahkan 5 nilai. Oke, bisa kita coba select from nilai. Oke, nilainya untuk MH005 itu berubah. Kita coba cek dulu yang nilai. Nah, 005 90 MH004 ini asalnya 75 berubah jadi 80. Kemudian di sini juga kita coba untuk yang MH05. Untuk MH yang 05 awalnya itu 90, kini berubah menjadi 89. Lalu kita coba untuk nilai kredit mengubah pada tabel modul. Kita coba select from modul dengan ID modul 05. ID modul 03. Coba cek di sini nilai kreditnya 2, di sini berubah jadi 3. Oke, satu lagi juga di sini untuk ID modul 4 M004. Kita coba cek di sini yang 04 itu awalnya 4 berubah menjadi 3. Oke. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencoba query delete. Kita coba hapus. Sebelumnya kita select terlebih dahulu from nilai, kemudian select from mahasiswa. Oke, kita coba hapus pada tabel nilai dengan ID mahasiswa MH002. Oke, bisa kita coba select ID from nilai. Oke, terhapus. Kemudian di sini satu lagi untuk menghapus pada tabel mahasiswa dengan nama Arya Samsudin. Oke, bisa kita coba hapus. Kita coba lihat dulu. Oke, ini Arya Samsudin sudah terhapus, di sini sudah ada. Berikut merupakan query basic. Ada 7 contoh query basic. Yang pertama itu select from department akan menampilkan seluruh tabel departemen. Yang kedua ada select menggunakan clause where. Yang ketiga ada select menggunakan order by diurut dari ascending. Yang keempat ada sama order by juga, cuman di sini diurutkan dari bawah yaitu descending. Yang kelima di sini ada menghitung jumlah dosen dari modul dosen berdasarkan ID modul. Yang keenam ada menghitung rata-rata nilai dari tabel nilai berdasarkan ID modul. Yang ketujuh terakhir di sini ada menghitung nilai tertinggi dan nilai akhir terendah dari tabel nilai berdasarkan ID modul. Nah, kemudian kita di sini masuk ke advanced query. Nah, advanced query ini merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada query SQL yang lebih kompleks dan biasanya melibatkan teknik atau konsep tingkat lanjut dalam pengelolaan database. Query ini melampaui operasi seperti select, insert, update, dan juga delete nih. Di video ini kita menggunakan karakteristik seperti inner join dan left join karena untuk menghemat waktu juga. Nah, mulai dari tabel yang pertama kita buat antara lain. Nah, ada query untuk menampilkan informasi tentang mahasiswa beserta gelar dan departemennya berdasarkan jurusan yang dipilih gitu. Jadi berdasarkan jurusan tertentu. Nah, saya lihat di sini kita menggunakan kolom nama dari tabel mahasiswa sebagai nama mahasiswa, kemudian memilih kolom nama gelar dari tabel gelar sebagai gelar, dan memilih kolom nama departemen dari tabel departemen sebagai departemen. Kemudian di sini join statement-nya kita menggunakan hubungan mahasiswa dan gelar, menggunakan ID gelar untuk menghubungkan mahasiswa dengan gelar mereka. Kemudian ada gelar ke modul, menghubungkan gelar dengan modul menggunakan ID modul. Kemudian ada modul dan dosen, menghubungkan modul dengan dosen menggunakan ID dosen, dan dosen departemen menghubungkan dosen dengan departemen mereka menggunakan ID departemen. Nah, di sini klausa where-nya itu kita membatasi hasil saja kepada jurusan tertentu. Nah, jurusan yang kita pilih di sini itu adalah sistem informasi. Jadi akan menampilkan tabel dengan mahasiswa dan departemennya berdasarkan jurusan sistem informasi gitu. Next, untuk query yang kedua ini kita menampilkan query untuk mengidentifikasi dosen yang mengajar modul Machine Learning bersama dengan nilai akhir mahasiswa yang mengikuti modul tersebut.
Nah, untuk selectnya kita menggunakan nama lengkap dari tabel dosen sebagai nama dosen, kemudian memilih judul modul dari tabel modul sebagai modul, kemudian memilih nilai akhir dari tabel nilai. Untuk join statementnya kita di sini ada dosen dan modul, menghubungkan dosen dengan modul yang diajarkan menggunakan ID dosen, kemudian ada modul dan nilai, menghubungkan modul dengan nilai mahasiswa menggunakan ID modul, kemudian where-nya di sini untuk membatasi hasil pada modul dengan judul modul machine learning. Jadi kemudian untuk query yang ketiga di ini kita akan menampilkan mahasiswa yang memperoleh nilai lebih dari 80 bersama dengan modulnya yang mereka ambil, kemudian prasyarat modulnya juga. Nah, untuk selectnya kita di sini memilih nama mahasiswa, judul modul, kemudian ID prasyarat modul dan nilai akhirnya. Nah, di sini join statement-nya ada mahasiswa dan nilai, menghubungkan mahasiswa dengan nilai mereka berdasarkan ID mahasiswa, kemudian menghubungkan nilai dengan modul terkait ID modul juga, kemudian ada modul dan modul prasyarat menggunakan ID modul prasyarat. Nah, where-nya itu untuk membatasi nilai akhirnya yang lebih besar dari 80. Nah, jadi di sini akan tertampil tabelnya. Ada 4 mahasiswa ini modulnya ada 4 juga, kemudian ini ID modul persyaratnya dan nilainya di atas 80 semua. Nah, untuk query yang keempat, kalau tadi lebih dari 80, sekarang kita akan menampilkan mahasiswa yang memperoleh nilai kurang dari 80 beserta dengan modul dan modul prasyaratnya. Sama. Di sini selectnya kita sama seperti sebelumnya, kemudian where-nya untuk membatasi hasil pada nilai yang lebih kecil dari 80 gitu. Nah, query yang terakhir itu adalah yang kelima ini. Di sini kita menampilkan dosen yang mengajar modul dengan judul yang mengandung kata prob seperti statistika dan probabilitas. Nah, di sini selectnya kita memilih nama dosen, judul modul dan nilai akhir. Dan where-nya ini kita menggunakan operator like ya untuk memfilter modul dengan judul yang mengandung substring prob ya. Nah, di sini seperti ini. Modul, judul modul, like pakai ini persen 2 gini, di tengahnya ada prob. Nah, mungkin itu tampilan query kami. Sekian demo yang kami kerjakan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.